Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun panjenengan berada, yang insyaallah kita semuanya diberkahi Allah, selalu dalam naungan Allah, selalu dalam hidayah Allah, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing setiap langkah kita untuk melaksanakan aktivitas kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan insyaallah itu semuanya akan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh hari ini, hari Sabtu tanggal berapa? 13 atau 14 nih? 13. Ya lek tanggalan lek gajian insyaallah 5 dinon neh nih. Baik. Pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat sempat untuk hadir ke Masjid Al-Furqan, dan bagi pemirsa yang ada di rumah sempat untuk menyaksikan tayangan live streaming kajian Syama'ilun Nabi, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan kita mempelajari Syama'il ini, hadirin dan pemirsa, kita lebih mengenal Nabi kita lebih cinta kepada Nabi kita bisa mengikuti, bisa mentauladani sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya tujuan utamanya adalah agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mencintai Allah adalah mencintai Nabi. Syarat mencintai Allah adalah mengikuti Nabi. Sementara kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita, bagaimana kita akan mengenal Allah? Kalau kita tidak mengenal Nabi kita, bagaimana kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu harapan kita di pertemuan yang ke-29 ini, alhamdulillah kita menjadi lebih cinta kepada Allah, kita lebih cinta kepada Rasulullah, dan akhirnya nanti kita semuanya dimasukkan surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf hadirin, setiap hari Sabtu ada masalah pada suara, pita suaranya habis. Tadi malam kami selesai ngaji dari Kediri itu sampai rumah jam 12:30. Pasang alarm tak giat nih, aja sampai Bangkong. Alhamdulillah. Betul, tak giat nih alarm ini. Saya pasang di samping telinga. Muka-muka orang bang. Alhamdulillah tadi jam 3:30 sudah bangun, tapi nggih suaranya habis sepertinya. Kok enggak disyuting Pak Ustadz? Ya, ada satu kendala teknis makanya enggak disyuting. Ya, alhamdulillah. Tadi malam pembukaan pengajian pertama di daerah mana itu? Kandat kalau enggak salah ya. Alhamdulillah setelah Isya sampai sekitar jam 10. Dan alhamdulillah pagi hari ini bisa membersamai panjenengan semuanya dalam kondisi yang pas-pasan seperti ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Karena waktunya ngepres tinggal 1 jam, maka segera saja langsung kita mulai untuk membaca hadis-hadis ya yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah lauk idam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah membaca sampai hadis 152 atau 153. 153 itu isinya sama dengan hadis pertama, bab lauk. Kalau hadis 152 itu di situ diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu perut beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terisi penuh ya, meskipun hanya dengan dakol. Dakol itu artinya kurma yang kualitas rendah. Jadi kita bayangkan perut beliau tidak pernah kenyang bahkan dengan kurma kualitas rendah. Nah, sementara hari ini kita ini kalau ndak kurma minimal sukari kita ndak mau makan. Minimal kisan ki. Sukari atau di atasnya lagi kurma Nabi. Kemudian yang paling bagus adalah namanya kurma ajwa ya. Kurma ajwa itu bulat-bulat, itu yang rasanya luar biasa, nikmat sekali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menjadi makanan rutinitas beliau adalah kurma dakol. Kurma dakol itu artinya kurma yang jelek ya, kurma yang jelek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan hadis nomor 154 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, kalih nunggu kopine mubeng iki. Dengan beberapa jamaah yang monggo bisa masuk ke dalam saja ini. Kosong ya. Baik. Bismillah. Qala al-muallif Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu dzunubahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah wa as'adana Allahu bi ulumihi aw bi qiraati hadzal kitab insyaallah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 154. Haddasana Hanadun qala haddasana Waqi'un an Sufyana an Ayyuba an Abi Kilabata an Zahtamil Jarmiyyi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari fa utiya bilahmin aw bilahmi dajajin fatanaha rajulun minal qaumi faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Baik. Sampun siap niki? Oh ya, fokusnya saya terbagi nih. Baik, bismillah. Berbicara dari Imam At-Tirmidzi, berbicara kepada Imam At-Tirmidzi, Hanadun. Kemudian Hanad berkata, haddatsana Waqi'un, berbicara kepada kami Waqi', dari Sufyan, dari Ayyub, dari Abi Kilabah, dari Zahdam al-Jarmi. Zahdam al-Jarmi berkata, kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Kata Zahdam al-Jarmi, kami sedang bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada zaman Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali dikirim untuk untuk islah ya, dengan Muawiyah. Dari Muawiyah adalah Amr bin As, kemudian dari Sayyidina Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari niki piyantun sing lurus, orang yang jujur ya, terkenal lurus Pak. Sementara musuhnya, lawan islahnya itu, lawan tahkimnya itu adalah
Amr bin As itu terkenal ahli strategi perang. Jadi yang satu adalah ahli strategi, yang satu lurus. Kira-kira menang pundi niki Mang? Ya sing ahli strategi. Makanya kemudian Abu Musa al-Asy'ari ketika tahkim itu dikalahkan oleh Amr bin As. Baik. Kami bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi. Fa'utiya bilahmi dajjajin. Maka kemudian kami diberikan daging ayam. Nah, iki ceritane daging ayam. Lek wingi napa lawe Nabi? Cuka. Sakniki bahasane napa? Daging ayam. Masyaallah. Maka diberilah kepada kami, kepada Zahdam al-Jarmi dan Abu Musa al-Asy'ari beserta teman-teman, lahmi dajjajin, daging ayam. Niki duka ayam bakar napa ayam geprek napa ayam panggang wallahu a'lam. Sing penting disuguhi napa? Daging ayam. Ayam kedu napa ayam potong? Ayam Arab nggih. Fatanaha rajulun minal qaumi. Nah, niki ceritane ngeten, Pak. Bu, pemirsa. Zahdam ini dengan Abu Musa sahabat duduk-duduk bersama teman-teman yang lain. Kemudian dalam satu majelis itu disuguhi daging ayam. Fatanaha rajulun. Ada satu orang niki jujuk minggir, Pak. Jadi sing liyane bodho ngrubung daging ayam, sing siji malah metu, malah minggir. Tanaha itu artinya malah minggir. Liyane bodho nyedek daging ayam, wedi lek ra kebagian. Lah sing siji niki malah minggir, dilihat oleh Zahdam. Loh, yang apa arek iki kok minggir iki? Liyane bodho pengen ayam kok iki malah minggir. Fatanaha minggir. Rajulun minal qaum. Faqala dicedeki ambek Zahdam. Malak. Napa malak nih? Nyapo. Jadi kalau orang Arab itu kalau takok nyapo kenapa itu malak. Atau bahasa yang lain limadha. Biasanya yang kita kenal kata limadha. Kenapa? Limadha. Cuman bahasa yang lain itu dikatakan malak. Jadi nek mamane nyon sewu. Bar salat ngene iki liyane bodho ngaji mulih. Malak. Yang apa kok sampean mulih ndak ngaji? Jadi yang apa kok kamu melence dhewe iki nyapo? Kok malah minggir iki nyapo? Sementara yang lain itu siap untuk makan daging ayam, sementara kamu minggir. Malak. Kenapa? Ada apa denganmu kok malah minggir? Apa kata seseorang yang minggir tadi? Faqala dia menjawab, inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha. Saya ini minggir. Kenapa saya tidak mau makan daging ayam? Kata laki-laki tadi. Karena tadi sebelum saya masuk ke majelis ini, saya melihat ayam makan sesuatu, nutuli sesuatu. Ta'kulu syai'an. Nutul syai'an niku napa? Sesuatu. Saya tadi sebelum masuk majelis ini kok ngetne ayam nutul sesuatu. Nah, maksudnya apa sesuatu itu? Sehingga ketika saya melihat ayam itu nutul sesuatu itu, saya bersumpah saya tidak akan makan daging. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan sing dimaksud ta'kulu syai'an nutul sesuatu, di riwayat yang lain diterangkan ini ra'aituha ta'kulu natanan. Aku tadi melihat ayam itu nutul sesuatu yang natan. Natan niku yang basi, bahkan lek bahasa ngiri yang basi niki yang busuk.
Cuman yang kuat adalah syai'an, sesuatu. Dan laki-laki yang mengatakan aku tadi melihat ayam ini nutol sesuatu, itu tidak menjelaskan ayam ini nutol apa, ayam ini memakan apa. Kenapa Bapak Ibu hadirin? Dia cukup mengatakan saya melihat ayam ini nutol sesuatu, karena bisa jadi dengan dia mengatakan bahwa ayam ini, mungkin dia melihat bahwa ayam ini nutol sesuatu yang menjijikkan. Apakah ayam ini nutol kotorannya sendiri? Ada nggak ayam nutol kotorannya sendiri? Atau ayam ini nutol, bangkai kodok. Jadi enek kodok dipelenyok mobil, jadi bangkai ditutul sama ayamnya, nutuli bangkai itu. Tuk 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 tuk. Mungkin orang yang minggir tadi melihat ayam ini bernutuli sesuatu yang menjijikkan. Kenapa dia tidak sebutkan sesuatu yang menjijikkan itu, tapi dia hanya mengatakan ayam ini nutul sesuatu? Karena dia itu menjaga perasaan orang yang sedang makan. Coba Bapak Ibu kalau sedang makan terus ujuk-ujuk, aku mau banget nih utah-utahan. Akeh. Maaf loh ya, sedang ya Allah, sopo mencret nang ngarepan. Lanjut makan atau berhenti makannya? Sedang makan, aku mau bar kok WC loh, sopo ra disiram kuwi. Makanya orang tadi menjaga itu Pak, menjaga perasaan orang yang makan. Aku tadi ketika mau masuk ke majelis ini melihat ayam itu nutuli sesuatu, tapi dia tidak menjelaskan apa yang ditutol oleh ayam. Makanya kemudian yataqadzaruna ta'am. Dia mengatakan saya melihat ayam menutul sesuatu supaya tidak mengganggu kenikmatan kenyamanan orang yang sedang. Jenengan pas minum begini, aku neng kono ngene banyu peceren ambune ra umum. Ngono ki tapi lek jenengan kok panggah ngunjuk niki berarti gak ngefek nih jenengan. Kadang-kadang ada orang yang sangat sensitif gitu Pak, sensitif banget. Jadi krungu apa langsung ditaruh. Termasuk mohon maaf, ada orang enak-enak makan, kok Anda di depannya buang angin. Nggih, akhirnya kan mandek lah, apalagi baunya luar biasa, bar mangan sembuan masalahnya. Nah, ngono ki harus hati-hati betul lah diri. Nah, kenapa laki-laki itu tidak menjelaskan apa yang dimakan oleh ayam? Ya. Kata Syekh Abdul Razak, hatta la yaj'alal hadirina yataqadzaruna ta'am, sehingga tidak menjadikan orang-orang yang sedang mau makan daging ayam itu yataqadzarun, merasa jijik dengan makanan yang dia makan. Wa ta'afuhu nufusuhum, sehingga orang-orang itu menjadi benci dengan daging ayam gara-gara diceritani ayame bar nutul bangkai kodok. Akhirnya langsung kebayang bangkai kodok. Fal insanu, ini Pak, nyun sewu, Bapak Ibu pemirsa, ini adalah kaidah yang luar biasa sekali dengan makanan itu. Apa dikatakan Syekh Abdul Razak? Fal insanu idza lam yatib lahu ta'am fa innahu yakfihi ayyakul ajiduni a'afuhu. Sesungguhnya seorang manusia atau seorang muslim itu ketika dia tidak suka dengan makanan yang dihidangkan, kula panjenengan niku lek saja mboten cocok kalian dedaharan makanan yang disediakan, yang diberikan kepada kita, fa innahu yakfihi, maka cukuplah bagi dia untuk mengucapkan, jenengan umpamanya disuguhi makanan terus jenengan mboten remen, panjenengan ndak suka, panjenengan tidak bisa memakan makanan itu karena mungkin alergi, disuguhi urang. Kalau niki lek kalih urang niku alergi, Pak. Biasanya langsung melentung lambe kula niki. Kalau makan urang. Kalau sedikit.
Tapi lek akeh ya mboten. Malah ngoten, lek kathah ki malah ora mlentung. Sami kula lek dingoni daging pitik barangku lek mek titik ya ora wareg. Kemudian disuguhi makanan kok dia ndak seneng, ndak suka karena mungkin perutnya menolak. Kan kadang-kadang ada Pak, adik kita ini yang perut kita ini menolak makanan itu, atau lisan lidah kita ini ndak cocok dengan makanan itu. Maka cukup katakan napa daipun Syekh Abdul Razak yang beliau ini mengambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Maka ketika disuguhkan kepadamu makanan dan engkau tidak berkenan, engkau tidak suka, maka ucapkan ajiduni a'afuhu. Ajiduni a'afuhu atau u'afuhu atau a'afuhu. Ajiduni a'afuhu. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Saya ucapkan dulu ya. Ajiduni a'afuhu. Saya dulu. Ajiduni, yo. Yang di rumah juga bisa mengucapkan. Ajiduni a'afuhu. Yuk bareng-bareng. Kalau kita menghadapi makanan yang mungkin perut kita menolak atau lidah kita ndak familiar, ndak bisa makan itu, maka ucapkan ajiduni a'afuhu. Yuk 1 2 3. Ajiduni. Kisahnya bagaimana Pak? Ini ceritanya begini. Napa artine Pak? Duka Pak Ustadz. Yang penting ya ngono kuwi. Ceritanya ngeten. Rasulullah itu satu ketika disuguhi makanan. Makanannya itu adalah dop. Jenengan pirsa dop. Dop niku biawak. Biawak pirsa nggih? Gadal rotok gede ngoten niku. Itu kok nyambek itu kok nopo. Pokoke lek nang Arab niku dop, namanya dop. Satu ketika beliau disuguhi daging. Di situ ada daging dop. Wallahu alam bener apa ndak biaya, yang penting daging dop. Kalau jenengan lihat di Google, di internet, dop niku koyok komodo modele. Nggih, ngoten niku. Wis pokoke koyok mbuh nyambek, mbuh biawak, mbuh komodo, yang penting. Memang Rasulullah tidak pernah makan ini dan perut beliau mungkin tidak bisa menerima makanan itu. Beliau menjauh dari apa? Dop tadi. Kemudian para sahabat bertanya, Rasul, aharamun ad-dobbu, apakah dagingnya ini haram? Rasulullah diam aja. Kemudian ada seorang sahabat datang kemudian makan daging itu Pak. Rasulullah hanya tersenyum. Kelihatan gerahamnya. Rasulullah tersenyum. Sekarang saya mau tanya, berarti haram napa mboten? Tidak haram. Cuman Rasulullah kan tidak pernah bilang halal. Tapi Rasulullah ketika ada sahabat yang makan dan beliau tersenyum, itu namanya takrir Pak. Makanya sunnah itu bisa kaulin, kaul niku ucapan. Bisa fi'lin, perbuatan. Nabi sholat kita mengikuti sholat. Atau dengan takrir. Takrir itu ketika ada orang melakukan terus Rasulullah tersenyum atau diam. Seperti ada orang yang mengkodok sholat qobliyah subuh. Dalam sebuah riwayat ada orang yang datang ke masjid ini kasep Pak. Wis bodoh sholat, wis mulai sholat jamaah. Sampai masjid ini pun mulai sholat jamaah, dia dalam perjalanan. Kemudian setelah sholat subuh itu ada orang yang sholat 2 rakaat. Kemudian sama sahabat ditegur, loh bar subuh gak ono sholat lah kok sampean sholat. Aku ki mengkodok sholat qobliyah kumang eman-eman. Masalahnya pahalane khairun minat dunia. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik daripada dunia. Rasulullah namung mendel dan mesem mawon. Nah, tapi jenengan ya rasa aku berarti lek tak kodok terus ae. Ketok lek mbangkong niku Pak. Diusahakan ya beda panggan pahalane antara sing sebelum karo kodok niku wau. Engko kan orang-orang malah suudon iki salat apa salat ba'diyah subuh niku. Enggak ada. Makanya kemudian Rasulullah takrirnya mendiamkan. Baik. Jadi ajiduni a'afuhu ini artinya memang aku ndak suka piyen dipaksa-paksa ya ra iso.
Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini ingin basa-basi nggih. Disuguhi nopo padahal kita ini ndak suka, alergi dengan makan, akhirnya muwekso Pak mau makan. Akhirnya bareng ngono biduran melentung kabeh. Ndak perlu seperti itu. Kalau memang kita ini ndak suka, kalau memang kita ini ndak mau makan itu ya sudah. Bilang sama yang bersangkutan, sama yang menghidangi, mohon maaf, kula lek maem niki alergi kula niki. Engko insyaallah digolekne liyane karo tuan rumah niki. Mamane dihidangi dengan daging kambing, ngapura sepurane sing akeh. Tensiku dhuwur. Kados undangan akikah ngoten niku lho. Undangan akikah ngoten niku kan hidangane napa? Daging kambing. Ya sing lah ya ngapunten sing sajake tensine munjuk gejala stroke ya aja maksa makan daging. Ora penak Pak Ustaz kadung disuguhi kok ndak dimakan. Dimakanlah daging kambing. Teko ngomah pingsan masuk UGD. Tensi 250. Gara-gara sungkan ndak penak karo tuan. Insya Allah tuan rumah itu sudah menyediakan opsi yang lain. Kalau Anda ndak mau daging kambing ada, jangan kering karo telur bunter. Kula nggih ngoten sok-sok lek undangan akikah niku. Ngapunten kula tak jangan kering mawon. Nang napa? Asam urat rodok dhuwur. Seduku asam urat karo daging wedhus niku ana hubungane napa mboten wallahu alam. Karena kalau kebanyakan makan daging kambing kenceng, Pak. Daerah Gidok dan sekitarnya ini rodok kenceng. Makanya kadang-kadang ada undangan akikah itu pagi ada undangan, siang malam undangan. Dadi sedina ping 3. Ngoten niku biasanya sing nomor 3 wis njaluk jangan kering karo endok bunder nggih. Alhamdulillah. Kalau tidak suka kepada satu makanan cukup ucapkan ajiduni aafuhu. Lek ngriki nggih ngapunten. Ngoten Pak. Ngapunten sanget kula mboten saged niki. Nek kula peksa-peksa kula mangke malah susah. Ngoten insyaallah tuan rumah akan memahami. Ya untungnya niki mangke take away nggih Pak. Take away bawa pulang. Dadi teko ngomah doyan ra doyan kan ndak ngerti panitiane. Enek apa ora kaya ora enek ya Allah. Baik. Kita lanjut. Ajiduni aafuhu. Napa? Ajiduni aafuhu. La an yadzuma. Ini bukan berarti kita mencela makanan, enggak hadirin. Ya. Masalahnya kadang-kadang orang itu ketika disuguhi makanan terus ngenyek. Kurang asin, kurang anyep, kurang okeh, kurang empuk. Ya, kurang apa nih? Kurang enak, kurang okeh. Hati-hati. Iwak ulet nggih niku kurang pun niku Pak. Hati-hati. Niki dosa. Dosa mencela makanan itu. Kalau saya dan Anda pingin meniru Nabi, jangan pernah mencela makanan. Biasanya lek dong buah, segone melenis, kurang mateng, kantu, ndak juwo. Lah wong tamu kok disuguhi sego melenis, ya Allah. Lho ngapunten. Lah masalah tamune kathah Bapak Ibu. Urung mateng wis diangkat, Nggih harap maklum. Jangan mencela, ya Allah. Pitik potong kok tinggi. Jan iki membunuh pelan-pelan iki ya Pak. Memang kalau dalam walimah niku nyuwun sewu nggih. Rasulullah dawuhaken, Rasulullah bersabda, "Aulem walau bisyatin." Kalau panjenengan mengadakan acara walimah itu kata Rasulullah, "Aulem walau bisyatin." Adakan walimah meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Jadi standar minimal walimah niku seekor. Lah kok walimah kok pitik potong niku wis ra sunah blas niku. Nyun sewu. Neng gone daerah dene iki wonten apa mboten kok walimah kok pitik potong pitik kedu? Ustadz berarti mboten sunah. Ya lek miturut hadis niku nggih mboten tek sunah niku. Ya sunah niku minimal napa daging mbuh disate, mbuh digule. Niku daging kambing. Lek kelas pitik potong niku. Lah tapi kan sak kuwate to. Ya sak mampune. Lek mampune pitik potong nggih mboten napa-napa. Sing penting ngawontenaken wali. Jangan sampai diam-diam.
ngijabne putra-putri meneng-meneng, tanggane renek sing ngerti. Niki namine nikah siri. Nikah siri niku ndak boleh. Nikah siri itu ndak. Masalahnya ndelik-ndelik ning jero kamar ora enek sing ngerti. Dosa, wong nikah niku harus ada wali, ada saksi kok nikah siri. Nikah siri ki mek wong loro. Saya nikahkan kamu, dadi mek wong tuane karo sing bersangkutan. Ndak ada saksi, itu nikah siri. Berbeda dengan mungkin kalau nikah siri di lingkungan kita istilahnya adalah nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan dan itu tidak dianjurkan sama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menikahkan putra-putri jenengan tanpa dicatatkan di kantor urusan agama karena ini mudorotnya lebih besar. Nanti kalau yang laki-laki ini macam-macam, tidak ada wathikoh, tidak ada dokumen resmi untuk menguatkan, tidak ada buku nikah. Lek renek buku nikah tinggal prung ayo arep nuntut teng sinten. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan ojo nikah siri. Memang tidak ada dalilnya kok di dalam Quran dan hadis, tapi ini untuk kemaslahatan. Syaddud dzara'i. Ini perlu saya sampaikan. Jadi dalam Islam itu ada dalil-dalil selain Quran, sunnah dan ijma, qiyas. Tapi dalil ini disebut dengan dalil yang diperselisihkan. Tetapi kalau kita pakai dalil ini untuk kemaslahatan. Ada dalil namanya saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu artinya menutup pintu bahaya. Mencatatkan nikah di KUA itu tidak ada hukum agamanya. Tidak ada hukum Al-Qur'annya gak ono. Jenengan cari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa ini ayat yang mengatakan lek nikah catetno ning gone KUA mboten wonten. Zaman Nabi dereng wonten naib ki ora enek. Tapi kenapa penghulu dereng wonten? Kenapa kemudian harus dicatatkan Pak Ustadz? Untuk menutup pintu bahaya. Lelek kuwi ra dilakoni bahaya. Kenapa? Kalau sing laki-laki terus kemudian ndak gelem nafkahi, istri mau bagaimana? Mau menuntut ndak ada buku nikah. Arep teko nyang gone kiai sing ngijabne wis meninggal. Kan susah. Makanya kemudian dicatat. Nah, biasanya rondo-rondo karo dudo-dudo niki sing ra dicatet. Catatkan Bapak Ibu. Datang ke KUA. Nah, sing ora dicatatne biasanya sing rabi nomor loro. Wah, kuwi biasanya izin arep nyatone ning KUA. Apalagi sing pegawai negeri ndak wani, lek wani-wani nyatone ning KUA pernikahan kedua, pecat ya, Pak. Enak sing ra pegawai negeri. Dadi arep 3 4 ra masalah ya, Pak ya. Masyaallah. Baik, balik yang hadis. Cok ngendi-ngendi. Fa halaftu alla akuluha. Orang tadi mengatakan aku berjanji bersumpah tidak akan makan daging ayam. Kenapa? Sampun ayam Pak niki sampunan. Biawak wau sing Rasulullah. Niki pun ayam balik. Nyun sewu nggih balik teng pitik malih niki nggih. Heeh. Biawake sampun wau. Biawak tadi ketika Rasulullah disuguhi daging biawak, Rasulullah mengatakan ajiduni ngapunten kula mboten masuk lek ngoten niku. Ngapunten sangat mboten masuk. Tanpa harus menyakiti yang menyuguhi. Lho napa haram? Ndak haram. Ketika ada yang makan Rasulullah cuma tersenyum. Nah, kita balik lagi ke hadis yang nomor 154 tadi. Orang yang minggir tadi, Pak, setelah mengatakan tadi sebelum masuk ke majelis ini aku melihat ayam itu nutuli sesuatu yang menjijikkan. Maka fahalaftu alla akuluha. Sejak aku melihat ayam nutuli sesuatu tadi, aku bersumpah. Fahalaftu itu artinya aku bersumpah. Aku bersumpah alla akuluha. Aku tidak akan makan lagi daging ayam. Bersumpah tidak akan makan. Dia mengatakan wallahi, setelah aku melihat ayam nutuli sesuatu itu, aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan makan daging ayam. Kenapa dia bersumpah Bapak Ibu? Karena ya kumang delok pitik nutuli sesuatu nih wow. Kemudian apa dikatakan kepada beliau? Kata Abu Musa al-Asy'ari, udnu. Rene. Abu Musa melihat kejadian itu. Mas, sampean sing ngedoh udnu. Udnu itu artinya dipanggil untuk udnu, mendekatlah. Makanya donya niki sebenarnya artinya Kenapa dunia kita dikatakan dunia? Karena dekat. Dekat sekali Pak dunia niku. Dekat dengan akhir. Kalau jenengan bertanya, dunia niku kalau dibandingkan dengan akhirat seperti orang yang memasukkan jari telunjuknya fil yammi di segoro. Lup
ditarik bar ngono ndang garing ya kuwi donya. Donya niku ibaratnya ade nyelupne driji nang gone laut ditarik malih maka dalam hitungan detik tangan kita akan menjadi kering. Itulah dunia, sangat dekat. Nyun sewu Pak Sukir, panjenengan dulu 30 tahun yang lalu sik kados kula, ganteng. Sakniki pun ngeten niki. Cepet to, Pak? Cepet Pak Ustadz, kaya sik dek nginane kula niki sik gagah gedhe dhuwur. Ya saiki ya sik gagah gedhe dhuwur jare istri kula. Tapi kalau kata orang sudah tua Pak Ustadz, ya itulah dunia, cepet banget Pak. Kemarin rambutnya masih hitam, sekarang sudah cepet banget Pak. Itulah dunia. Makanya dikatakan dunia itu dekat. Apa kata Abu Musa? Udnu, sini, mendekat sini. Kamu yang minggir-minggir, tidak mau makan ayam, udnu, kata Abu Musa al-Asy'ari, mendekatlah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada laki-laki itu, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Kang, dengar, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Makan daging ayam. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya hadirin? Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wa fi hadza hubbus sahabah radhiyallahu anhum lamma kana ya'kuluhu minat ta'am wa yadullu aidan ala anna lahmad dajjaj mubahun. Wa qad akala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanbaghi ayyakuna fi nafsi minhu syai'. Yang pertama, ini menandakan bahwa para sahabat ini mencintai apa yang dimakan oleh Nabi. Apapun yang dimakan oleh Nabi, para sahabat pasti mencintainya, menyukainya. Kalau Nabi makan khal, makan cuka, sahabat pun akhirnya menjadi suka cuka. Kalau Rasulullah makan kurma, para sahabat pun akhirnya suka makan kurma. Kalau Rasulullah makan daging ayam, akhirnya sahabat pun suka makan daging. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dulu adon ala anna lahmad dajjaj mubah. Ini juga menunjukkan bahwa daging ayam itu hukumnya mubah. Bapak Ibu, daging ayam itu hukumnya apa? Mubah. Apapun ayamnya, ayam kampung, ayam potong, ayam kedu, ayam malas, ayam bekisar, itu hukumnya mubah. Cuman kalau untuk orang-orang yang berpenyakit, kingko dari mubah bisa naik sedikit menjadi makruh. Wes jelas-jelas kolesterol asam urat, ojo panggah dipaksa makan pitik potong. Hati-hati. Ya, ini hukumnya bisa menjadi makruh kalau kebanyakan, kalau cuman sedikit tidak ada masalah. Kata dokter seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian hadirin, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, amma idza kanat ad-dajajah. Sedangkan apabila ayam itu ta'kulu minal qadhurat, makan sesuatu yang menjijikkan, yaitu kotoran-kotoran. Ayamnya nutuli kotoran-kotoran, dibleng, dikurung nang gone kandang, dan dia makani kotoran-kotoran. Sehingga dia tumbuh menjadi besar karena makanan yang kotor. Dia menjadi besar, mamane kutuk cilik, terus malah jadi jago dari makanan yang kotor yang menjijikkan. Hadirin, kata Syekh Abdul Razak, hatta athara filahmiha, sampai dia menjadi besar, maka faasbahat jalalatan, maka ayam yang tumbuh menjadi besar karena makanan yang kotor dan menjijikkan tadi disebut dengan jalalah. Disebut apa? Podo karo ngingu lele dikekne nang gone sepiteng. Ya Allah, saya tega Pak ngunjuk kopi nih. Merasa dibayangno, ya Allah, lele kok dikekne nang gone saluran pembuangan. Jadi pertama cilik-cilik sak jendian-jendian. Kemudian 6 bulan yang kemudian dipanen lelene, disaring Pak. Ojo kok bayangne Pak. Disaring Mak. Kemudian lelene niku sak kentol-kentol. Jadi mamane aslinya dicolne sak jendik-jendikan, dicolne nang gone sepiteng pembuangan itu. Nyun sewu nang gone, maaf lek basa wong Jawa niku nang gone jumbleng. Dicolne lele sak kilo Pak. Langsung pokoknya ben enek orang buang air itu gluduk. Tambah rakolu Pak Ustadz.
Baik. Akhirnya dipanen sak kentol-kentol. Wah, Bapak Ibu bagaimana? Kolu? Benar makan. Ya Allah, iki lah kok aku mbiyen. Ya Allah. Maka lele ini disebut dengan jalalah. Disebut apa? Ayam makan kotoran-kotoran, nggih. Sego-sego bosok, nggih. Yo, ayam neng kandang ini kan sego bosok, nomale. Jajan bosok. Nyun saya pakai bahasa bosok niki, bahasane wong galek niki. Pokoknya makanan-makanan yang menjijikkan, yang kita sendiri tidak mau makan, dimakan ayam tuk tuk tuk, bituke mulai gede keker. Langsung ketika mau makan kelingan, ya Allah, sego bosok, ya Allah. Maka ini disebut apa? Hewan jalalah ini famislu hadhihi yunha an akliha. Maka hewan-hewan yang mengkonsumsi makanan yang menjijikkan dan dia menjadi besar dagingnya, menjadi besar pertumbuhannya karena makanan yang menjijikkan, maka dikatakan, kata Syekh Abdul Razak, yunha, dilarang untuk dimakan. Dikonsumsi tidak boleh, Pak. Duh, eman Pak Ustadz, lele gede kok gak oleh dikonsumsi. Didol mawon nggih Pak Ustadz. Yo jenenge jenenge blondrong wong sing tuku niku, Pak. Lama rawahu Abu Dawud. Hadis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar annahu qala, bahwasanya dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang memakan jalalah. Ingat ya, jalalah bukan jalalah. Kalau jalalah itu Allah Subhanahu jalla jalaluhu, tapi kalau jalalah pakai syiddah lamnya. Jalalah bukan jalalah tapi jalalah. Di dalam hadis ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan jalalah dan meminum susunya. Jadi dilarang meminum susu ayam. Orang duwe susu Pak Ustaz. Kambing, sapi yang dia makan dari sesuatu yang menjijikkan, dilarang makan dagingnya, dilarang minum. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya 1824, Imam Abu Dawud nomor 3785. Dilarang makan jalalah dan minum susunya. Sawaun fil bahimatil an'am, apakah itu berlaku juga untuk binatang ternak maupun ayam dan sebagainya, termasuk lele tadi. Fa idza kanat ad-dajjajatu bihadhis sifat, kalau panjenengan mendapatkan ayam yang model seperti ini, jalalah, dia menjadi besar karena makan kotoran, makan sesuatu yang menjijikkan. Fa innaha la tuqal, ndak boleh langsung dimakan. Wa innama tuhbasu salasan an hadzal akli, tetapi ayam ini dikarantina dulu salasan 3 hari. Jadi kalau ada ayam menjadi besar karena makan sesuatu yang menjijikkan, tuhbasu salasan, dikarantina 3 hari. Dikarantina apa? 3 hari. Terus apa yang dia lakukan ketika karantina? Ya dikai vitamin. Kayak tiang corona di karantina nih, dikai vitamin. Kon olahraga kan nggih. Ayam itu dikarantina 3 hari, kata Syekh Abdul Razak, wa yuqaddamu lahat ta'am at-thayyib. Terus selama 3 hari itu dikasih makan makanan yang thayyib. Napa makanan yang thayyib? Jadi kayak beras, nyo tak mulyakne awakmu. Sego iki bar diangkat ke magic jar dipakakne pi. Bu, goreng tempe sik anget dipakakne. Lho, mboten eman-eman. Mboten Pak Ustadz, niki memuliakan ayam sebelum disembelih Pak Ustadz.
Dawe Samail wau pokoknya pitik niki gen iso halal terus diingoni sing sae-sae Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dikasih makan yang baik-baik selama berapa hari tadi? 3 hari. Wal ghida'ut thayyib hatta yatiba lahmuha. Ya kuwi sarapane api dari makanan yang baik, makan siangnya juga baik, makan malamnya juga, makan sore lek ayam niku. Jadi lek bisa sehari 3 kali. Waktunya sarapan yam, sarapan, makan siang. Muarem pitik ya Allah. Aku kok diingoni ping 3 sedina. Kok enak-enak pisan manganane niku. Ndak ngerti ya arep di beleh. Nah, itu jadi hadis ini juga menerangkan kita, menjelaskan kepada kita tentang hukum makan hewan, apakah itu ternak ataupun yang lainnya, yang dia tumbuh menjadi besar, dagingnya menjadi besar karena makanan yang menjijikkan. Namanya dikurung 3 hari, dikasih makanan yang baik, kemudian silahkan untuk dimakan. Ojo panggah dieling-eling. Ya Allah, biyen mangan opo iso dadi gedhi ngene iki. Mboten 3 dina iku insyaallah pun gantian. Pun cara Jawane cuci darah. Pun. Sekarang kita lanjutkan. Hadis nomor 155. Hadis nomor 155. Sebelum kita lanjut, dari Muhammad Udin, tanya Pak Ustadz, kalau kambing tapi makannya kambing, piye kambing kok makan kambing? Kalau kambing tapi makanannya kambing dari hasil mencuri, ngoten. Jadi bukan kambing makan kambing. Kambing terus makan rambanan neng tegalane wong, ngoten nggih kira-kira. Kok yo mikir Jokono yo. Kira-kira kambingnya dosa napa mboten Bapak Ibu? Kula kandhani nggih. Sing dosa ki sing duwe wedhus. Kok enek wedhus icul ngragas turut tegalane wong. Entek resik duwe kangkung, duwe sawi, hamut resik dimakan kambing. Sing dosa sinten? Pitik yo ngono. Nah niku panen gabah niki, hati-hati. Kok mepe gabah, gabe deker-eker pitik, tutuli sampai entek gabai. Wonten Pak, pitik nutuli gabah sampai entek niku. Pitike dosa napa mboten? Sing dosa sinten? Ya aja pegel karo pitike, Pak. Langsung nyaut bonggolan ori. Diantem pitike sampai tele-tele pitike niku. Koek sampai mati Pak. Sing dosa ya sing gandring nih, wong pitik ra duwe akal kok. Pitik niku ra duwe utek. Aja pegel karo pitik. Terus pegel kali sinten? Ya aja ya. Makanya nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang membuat dosa tapi tidak sadar. Nglarani tanggane tapi mboten. Muga-muga sing duwe pitik gek ra dikurung iki ndelok. Pokoknya duwe pitik niku dikurung Pak. Maksudnya ya kurungannya aja cilik-cilik nemen. Niku jenenge mendolimi pitik. Pitik kurungannya 1 meter kali 1 meter. Pitik stres niku mangke. Yang ngurung pitik iki ora minimal ya sak serambi masjid niki lah kurungannya. Jadi dikurung tapi ora stres. Yang punya ayam kampung nggih jenengan kurung. Aja sampai pitik niku jenengan cul ning alor ngidul niki engko dadi dosane jenengan. Pitike mara nang gone tangga terus sedekah jariah. Telek. Jenengan kalau punya rumah diteleki pitike tangga, jenengan mangkel napa mboten? Mangkel Pak Ustaz. Pegel kula Pak Ustaz. Sing jenengan pegel ya sing duwe pitik niku Pak Ustaz. Ngono ya ora njaluk ngapura. Ora njaluk ngapura, ngono ya nyuwun teh. Kula niki Pak Ustaz nandur sawi corona ora duwe gawean kena PHK, pengen kula iki berkebun ning Tegalan Pak Ustaz. Akhirnya dereng panen pun dipanen pitik riyin Pak Ustaz. Entek resik. Makanya sakniki Tegalan ngen kula niki kula pagri 2 meter. Kapokmu kapan? Pagri gen pitik ora iso mlebu. Sekali lagi
Kadang-kadang kita menyakiti orang lain tapi tidak sadar. Dengan cara apa? Ya kuwi enek pitik dicul ning ngalor ngidul. Lha piye Pak Ustaz? Pitik iki pengen bebas Pak Ustaz. Namanya hak asasi perpitian ini Pak Ustaz. Tapi lek dengan dicul niki terus nelek nang gone tangga, nutuli gabahe tangga, ngeker-ngeker gabahe tangga, dosa. Nggih lek teng kutha ngeten mboten entek krasa. Niki wonten sing ngingu pitik, Pak. Bari kindang tobat kene kandang ya, Pak. Betul, kami setelah begini ya betul kami buatkan kandang, betul Pak. Jangan sampai saya mendolimi tangga gara-gara pitike silaturahim yang gone tangga, termasuk kambing dicolne akhirnya ngentek nih rambanan nih tangga. Nah, pertanyaan lagi tadi kami bertanya. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya makan kambing ini makan? Kalau ini bukan jalalah. Karena pada hakikatnya dia makan sesuatu yang baik. Ya karek ramban niku menjijikkan atau kan tidak. Ya cuman gini kok mau dosane balik yang gone sing ngingu kambing. Tapi ini bukan termasuk jalalah walaupun dia sehari-hari makan dari hasil kebun tetangga. Tapi tidak perlu di karantina 3 hari karena dagingnya menjadi besar. Wedhus kan gak ngerti halal haram, Pak. Gak ngerti halal haram. Kecuali kalau kambing ini makan dari sesuatu yang menjijikkan. Begitu nggih Mas Udin yang bertanya ini, Masya Allah nggih. Ada yang bertanya. Baik, kita lanjut. Hadis nomor 155. Haddatsana Al-Fadlu bin Sahlil A'rajul Baghdadiyu. Qala haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdiyin an Ibrahim bin Umar bin Safinata an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari mbahnya. Dari bapaknya, dari mbahnya bapaknya, dari bapaknya Umar, Ibrahim bin Umar bin Safinah, bapaknya Ibrahim. Ibrahim ini anaknya Umar, Umar ini anaknya Safinah, dari bapaknya, dari kakeknya. Alah, nggih sampun ngoten pokoknya. Kalau kemarin dikoreksi oleh beliau, Ustadz itu bukan itu. Nggih ngoten mawon, jenengan anu mangke nggih. Apa kata mbahnya ini yang mengatakan, akal tuma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubaro, saya makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging hubaro. Berarti yang makan ini sahabat atau tabi'in? Sahabat. Karena kan dia makan dengan Nabi. Kemarin kita sampaikan, yang ketemu Nabi, ngaji ambek Nabi namanya berarti simbah niki sahabat. Karena beliau pernah makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya makan dengan Rasulullah SAW daging khubaro. Napa khubaro? Khubaro itu adalah ta'irun ma'ruf. Napa ta'irun ma'ruf? Burung. Ta'ir niku napa? Burung. Saya makan burung khubaro. Burung khubaro itu adalah burung yang mempunyai gulu yang panjang, leher yang panjang. Napa lek cara ngriki? Kontul. Bangau nggih, sejenis bangau. Sejenis bangau. Dan ternyata Rasulullah juga pernah makan itu. Mohon maaf nggih. Lek ngajine mek mandek neng gone hadis sing wingi tok. Kebetulan hadirnya ngaji cuman hadis di pertemuan kemarin, bar ngono ora ngaji neh. Akhirnya salah paham. Akhirnya nopo? Ya Rasulullah niku makan launya jadi cuka. Makanya ngaji niku kudu runut, kudu khatam, Pak. Lah lek mandek neng gone nikmal idamul khol, bar ngono mandek ora ngaji neh. Ya wis ngertine kalau Rasulullah itu hanya makan cuka. Oh ternyata Rasulullah juga makan daging ayam. Di hadis ini bahkan Rasulullah dikatakan Rasulullah juga makan daging burung bangau. Masya Allah, ternyata Rasulullah ya macam-macam makan beliau itu. Nah, makan burung yang seperti itu halal. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, al aslu fit ta'am al ibahah. Hukum asal dari makanan itu boleh illa madalah dalil ala tahrimihi, kecuali ada nas yang jelas mengharamkan makan makanan tersebut. Itulah nikmatnya jadi orang Islam.
Lek ngibadah hukumnya haram illa madalla dalil ala wujubihi, kejaba enek dalil sing menunjukkan wajibnya puasa. Puasa niku hukume haram. Makanya jenengan raleh angger poso. Kecuali mohon maaf, ada orang yang puasa mutlak. Ada yang bertanya, Ustadz puasa mutlak niku poso sing boten poso Senin Kemis, poso sing boten poso sunah-sunah yang ma'ruf. Tetapi mungkin puasa untuk diet. Jadi wonten tiyang lemu Pak, piye yo carane? Arep poso Senin yo ora nepaki Senin, arep poso Kemis yo ora nepaki Kemis, arep poso Ayamul Bait yo iki tanggal 20. Akhirnya bismillah kula puasa mutlak. Tapi ini jarang memang kita lakukan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan puasa yang memang tidak bernama. Makanya di bulan Sya'ban ini dimakruhkan, dilarang puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Mangke lek sampun akhir-akhir bulan Ramadan itu kita Rasulullah SAW dilarang untuk berpuasa sehari 2 hari sebelum masuk Ramadan. Puasa nopo? Puasa mutlak. Kalau jenengan terbiasa puasa Senin Kemis, kayak tanggal terakhir itu nepaki dina Kemis, jenengan poso mboten napa-napa. Lah nang niki kebiasaan kula poso Senin Kemis lho Pak Ustaz. Silahkan. Yang penting Anda yakin bahwa hari terakhir itu bukan masuk bulan masuknya Ramadan, maghribnya pas jenengan buka niku baru masuk Ramadan, tidak ada masalah. Jadi yang dilarang puasa sehari 2 hari sebelum masuk Ramadan itu bukan puasa rutin yang kita lakukan, tetapi puasa mutlak. Jujuk poso tidak boleh. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Tapi lain jenengan sudah terbiasa Pak Ustadz, saya ini puasa Daud Pak Ustadz, atau saya ini puasa Senin Kemis dan sebagainya, nepai puasa Senin Kemis saya jatuh di hari terakhir bulan Sya'ban, lanjutkan tetap berpuasa. Taib. Jadi asli makanan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nomor 156. Haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Qasim at-Tamimi an Zahdamil Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Asy'ari qala fakutima ta'amuhu wa kutima fi ta'amihi lahmu dajajin wa qala al-qaumu rajulun min bani Tamimillahi ahmar ka'annahu maula qala falam yadnu qala faqala lahu Abu Musa udnu fa ini raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala ini raaituhu yaqulu syai'an faqadirtuhu fa halaftu alla at'amuhu. Hadis ini mirip sekali dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya sebuah komunitas jamaah disodorkan kepada mereka makanan. Di situ ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, tetapi ada seseorang yang berkulit merah, maksudnya berkulit hitam, dan seakan-akan memang dia itu budak, menjauh dari makanan karena dia tidak mau makan daging ayam. Dipanggil oleh Abu Musa al-Asy'ari, nyedeko karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam. Lo aku wes sumpah lo Abu Musa, saya sudah wallahi untuk tidak makan daging ayam. Kata Abu Musa, batal no sumpahmu. Boleh membatalkan, padahal lek wis kadung wallahi bersumpah itu lek sampai dibatalno, sampai mblenjani sumpah niku terkena kafarat, kena hukuman. Wis wallahi ternyata kok mblenjani sumpah, kena kafarat. Nggih. Memberi makan 6 fakir miskin. Pokoknya lek wallahi kok terus kula pun kadung sumpah niki Abu Musa, terus pripun? Ndak apa-apa. Demi untuk mengikuti sunnah Nabi, memakan sesuatu yang dicintai oleh Nabi, batal no sumpahmu ora apa-apa. Akhirnya, oh ngoten, iya. Akhirnya, nggih sampun nek ngoten. Dia membatalkan sumpah. Dia membatalkan sumpah, kemudian makan daging ayam. Masya Allah Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan hadis 157. Haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana. Ini idam ini banyak Pak hadisnya. Sampai halaman piro iki. Karena memang Rasulullah itu idamnya macam-macam. Sekali lagi kalau berhenti pada hadis pertama kemarin, seakan-akan Rasul cuma makan cuka. Tapi nanti di belakang itu ada daging ini, enek sing kikil, enek sing igo. Wah, pokoknya luar biasa. Berarti kalau tak nggih meniru Rasulullah Pak Ustaz. Baik. Hadatsana Sufyan bin Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Sam faqala la yuqalu lahu Atha an Abi Asid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaid wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kita mungkin berhenti sampai hadis ini hadirin.
Rasulullah SAW mengatakan kulu zait, makanlah minyak, jadikan minyak sebagai laukmu. Minyak sebagai jenengan nyunah tenan. Goreng tempe pakai, Masya Allah. Goreng telur pakai apa bu? Minyak Pak Ustadz. Orang-orang Arab nek bedane kula panjenengan kalih tiyang Arab. Kalau orang Arab itu tidak pernah minyak niku digoreng, tidak pernah. Nggih. Jadi minyak goreng di Arab itu minyak yang tidak digoreng. Kalau kita ini kan minyak digoreng dulu, makanya disebut dengan minyak. Nek saurunge digoreng ngoten niku namine minyak napa? Tapi neng gone bungkusnya namine minyak napa? Kalau orang Arab Pak, dia itu kalau makan itu minyak niku damel campuran marok, damel campuran cocolane niko. Minyak mentah langsung disokne diublek. Jadi mereka tidak mengenal kok minyak digoreng niku mboten mengenal, karena bagi mereka daging niku digodhog. Ora enek kok ayam digoreng, ayam goreng niku mboten wonten. Enek yo ning galek ngeten iki, Pak. Mereka itu minyak yo mentah diublek, dicarup. Minyak mentah mereka itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kulu zait. Jadikan kata Syekh Abdul Razak, jadikan zait itu sebagai lauk yang dimakan bersama roti. Artinya apa? Jadikan minyak zait itu sebagai lauk. Jadi zait minyak itu dijadikan sebagai apa? Wadahinu bihi. Wadahin, duhnun itu artinya minyak rambut, dan jadikan minyak itu sebagai minyak rambut. Kemudian dikatakan fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak itu dihasilkan dari pohon yang diberkahi. Berarti niki sanes minyak kelapa Pak, sanes minyak kambil, tapi minyak napa? Zaitun. Minyak napa? Zaitun. Jadi jadikan minyak sebagai lauk itu artinya minyak zaitun. Lalek minyak sing setiap hari itu bukan minyak pada zaman Nabi, minyaknya adalah minyak zaitun. Zaitun itu bukan hanya untuk campuran makanan, campuran roti, tetapi zaitun itu juga bisa digunakan untuk minyak rambut, bahkan dioleskan kepada kulit. Bapak Ibu kalau pengen wajahnya glowing, pakailah minyak zaitun. Zaitun niku jenengan usuk jalan seret, gila wajahnya. Zaitun. Zaitun itu juga bisa untuk minyak apa? Rambut. Kenapa? Li'annahu min syajaratin mubarakah. Karena minyak zaitun itu dihasilkan dari pohon yang diberkahi. Ngriki wonten apa mboten pohon zaitun? Monggo silahkan cari benihnya, bibitnya, tandur. Nenggone Al-Furqan iki tanduri zaitun, kurma, Masya Allah. Ya karek sing ngono ni sregep apa ora? Wong nandur ngonoan ya ora tukul-tukul itu. Zaitun. Zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Dari mana dalilnya? Masya Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 1 Allah berfirman, Wattini waz zaitun. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 35, yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon zaitun itu plus buahnya, minyaknya itu adalah pohon yang diberkahi. Bapak Ibu, untuk daerah tropis panas, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, waduhnu fil biladil harah, minyak rambut maupun minyak zaitun ini di daerah-daerah tropis yang panas seperti Hijaz dan sebagainya itu adalah menjaga kesehatan. Jadi pakai minyak zaitun. Jadi jangan kalau beli zaitun, nggih Bapak Ibu, bisa didapatkan di toko-toko herbal. Biasanya neng gebias neng botol ngoten niku. Zaitun itu bagus juga untuk minyak rambut. Nggih. Kalau jenengan takut pakai minyak rambut yang yang model krim dan sebagainya itu bisa menyebabkan kerontokan ataupun menjadi putih sebelum waktunya, insya Allah pakai minyak zaitun itu tanpa efek
samping. Silahkan dipakai minyak zaitun untuk minyak rambut karena itu juga untuk kesehatan rambut, juga untuk kulit Bapak Ibu diblonyoh nih. Makanya untuk lek jenengan pijet atau urut niku ya itu pakai minyak zaitun itu lebih enak, melusrut. Tukang urutnya keplese-plese niku Pak. Iki apa iki? Kalau pernah urut ndamel zaitun, kata tukang kelunyunan Pak Anang. Karena memang licin sekali itu minyak zaitun itu, bagus sekali. Jadi setiap pagi mamanya diblonyoh nih, sore sebelum tidur, malam ya sebelum tidur diblonyoh nih. Kalau sebelum kerja blonyohan zaitun niku mangke nggih keglowingen ndak bener. Jadi sebelum tidur ya pakai apa? Zaitun. Insya Allah kulit kita akan awet, halus, tidak mudah Nah, sing keriput-keriput niki blonyai zaitun nggih. Insya Allah akan kembali halus. Dalam? Oh iya, mohon maaf Pak. Bambu arang juga bisa. Bambu arang ini luar biasa. Sedikit promosi ya Pak. Jadi minyak bambu arang ini tidak tahu dicampuri zaitun apa ora. Tapi yang jelas kalau bambu arang ini juga sangat luar biasa. Dengan izin Allah Bapak Ibu, kami sekeluarga itu kalau pakai bambu arang ini dengan izin Allah. Jadi nggih nyuwun sewu, lek bareng ngaji ngeten iki kan full ngeten iki. Mulai dari kemarin tuh ngaji terus ngaji. Bar niki kula libur nih, mriko. Wis kesel. Nggih. Itu juga nanti sampai rumah saya minta tolong kepada istri untuk blonyoi bambu arang itu Pak. Alhamdulillah Pak. Berkurang bambu arangnya dari botolnya. Nggih malih sehat. Bagi Bapak Ibu yang penasaran kaya ngopo to ajane bambu arang? Bukan pring, ora kok pring dilebokne botol ngoten mboten. Niku kaya model kopi ngoten Pak. Wah, ndak tahu ramuannya apa, yang jelas bar futsal ngoten niku rencem kabeh ning sikil diblonye niku alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Kok malah promosi bambu arang gimana? Nah, baik, kita lanjut. Jadi minyak zaitun ini bagus sekali dipakai untuk tubuh kita, okay? Untuk tubuh kita. Jadi bukan hanya untuk tubuh, bukan hanya untuk minyak rambut, bukan hanya untuk kulit, tetapi juga sangat bagus dipakai untuk campuran roti. Bapak Ibu bagaimana? Mau mencoba minyak zaitun untuk dicampurkan dengan roti gitu? Mboten kolu Pak, mboten kolu nggih mboten sah dijajal nggih. Baik, jadi hari ini kita berhenti pada hadis nomor 157 dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di hadis-hadis selanjutnya, atau kalau nanti hadisnya sama-sama dan sama, mungkin kita nanti juga akan lanjutkan langsung ke judul yang berikutnya. Tapi kalau nanti kita dapatkan hadis yang tidak sama, maka kita selesaikan bab idamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya, juga pemirsa Narasi Dakwah yang ada di rumah, Masya Allah luar biasa. Hari ini semakin hari semakin banyak yang menyimak kajian dan alhamdulillah. Monggo di-share kemana-mana, tidak ada masalah Bapak Ibu, supaya mendapatkan kebaikan. Jenengan nge-share kajian begini, modal jempol taktik ini pahalanya berlipat-lipat. Monggo, saya nanti berharap setelah corona ini terus Masjid Al Furqon Sabtu pagi ini bek gitu ya, sampai ngedek terop lah iso. Masya Allah. Nggih, mugi-mugi istiqomah barokah kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu melanjutkan pengumuman dari panitia untuk mempersingkat waktu. Tidak lupa, tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk donasi Narasi Dakwah. Kita masih punya tanggungan mobil operasional. Alhamdulillah mobil ini luar biasa, kemana-mana mengikuti aktivitas dakwah kami, dan insya Allah dengan jariah panjenengan, dengan infak panjenengan ini akan mempermudah langkah kami, dan insya Allah akan menjadikan kehidupan kita lebih barokah. Kemudian juga peralatan kita alhamdulillah sudah mantap ini Pak. Cuman kalau untuk podcast kurang satu ya. Jadi kamera 2 ini biasanya 3, dari tengah, dari kiri, dari kanan. Monggo silahkan. Kemudian alhamdulillah infak untuk pagi hari ini terkumpul sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Biasanya kok Sabtu depan 2 juta. Minggu ngarep nih 3 juta. Lek sampai setu ngarep kok kelong karek 800.000. Berarti kena hadisnya Nabi, mangkana yaumuhu
aswa min amsihi fahuwa khosir ya. Sapa wong sing dina iki luwih elek timbang dek ingine berarti itu rugi. Ayo pokoknya aja sampai rugi. Saiki 1 juta minimal sejuta punjul 1000 nggih. Nah, engko panitia nambeli 1000 ketoke rada apik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insyaallah yang penting didoakan semuanya sehat, ustadznya sehat, panitiane, donaturnya juga sehat, jamaahnya juga sehat, semuanya sehat. Kita semuanya bisa tetap ngaji tholabul ilmi dan insyaallah kula panjenengan sedaya dados tiang-tiang yang husnul khotimah. Kita berdoa semoga semuanya menjadi barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan kita nanti bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih untuk hadirin yang ada di masjid dan pemirsa yang ada di rumah. Insyaallah barokah. Billahi taufik wal hidayah. Bertemu lagi di kesempatan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.